Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, di bulan ini kita ada di dalam masa Prapaskah, di mana setiap minggu kita akan menaikkan setiap pujian, di mana kita mau mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus buat kita, di mana Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita semua manusia. Jadi mari di bulan ini kita mau arahkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mengingat akan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, mari Bapak Ibu kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan karena salib-Mu ku hidup.
pujikan dengan segenap hati kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes, Tuhan Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin Tuhan Yesus, kami percaya. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi kita mau katakan, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. untuk melakukan Mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, pulihkan kami salib-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan. Salib-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan di tempat ini Yesus. Betapa kami rindu Tuhan untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Mungkin berulang kali Tuhan, bertahun-tahun kami melewati masa-masa di mana kami memperingati kematian Tuhan Yesus. Tuhan, sekalipun berulang kali kami memperingati hari itu, biarlah kiranya Tuhan Yesus kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu. Kami boleh mengingat akan kasih-Mu yang besar buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Mungkin kami tidak dalam keadaan yang berkecukupan atau kelebihan Tuhan. Mungkin kami tidak dalam keadaan yang sehat saat ini. Mungkin kita tidak ada dalam keadaan yang baik-baik saja saat ini. Tapi Tuhan Yesus, karena kami percaya kami punya Engkau. Kami percaya Engkau sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Sekalipun kami sakit, kami pasti akan sembuh. Sekalipun mungkin kami bimbang, sekalipun mungkin kami ada masalah, kami pasti dapatkan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin saat ini kami berkekurangan, tapi kami percaya Tuhan yang cukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Mengiringi setiap langkah kami Yesus. Di masa-masa muda kami, di masa-masa tua kami Tuhan. Kami mau terus diiringi oleh Tuhan Yesus. Karena kami tidak mau Tuhan meninggalkan Engkau. Kami tidak mau Tuhan jauh daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang ada dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami Bapa. Memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua Tuhan yang percaya Engkau hadir di tempat ini. Memberkati kami, memulihkan kami, mengubahkan kami. Kami mau bersama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ya, sebab keselamatan hanya di dalam darahnya, segala kutuk dipatahkan dan iblis dikalahkan. Amin. Kuasa
persilakan dan mari kita bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia berlindungan dan pengharapan. Mari kita bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari kita bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Maksud kita, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Ya Tuhan, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Terima kasih Yesus. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia berlindungan dan berharapan. Mari semuanya kita tepuk tangan Dia. Tuhan yang memberi kemenangan Lebih semangat lagi. bersama kita, Ya Tuhan, terima kasih di Yesus. dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia berlindungan dan berharapan. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dengan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, ya Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan. Pujian dari hatiku, ya Tuhan. Selalu di setiap waktuku,
yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Ya Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kasih yang terindah, terima kasih Yesus. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, ini pujian kami Tuhan. Ya Yesus, ini dari hati kami Tuhan. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu kaya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus, dalam hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Saya ajak untuk bangkit berdiri kembali. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, untuk kasih yang terindah, untuk segala pengorbanan yang telah Engkau berikan bagi hidup kami. Hingga hari ini kami bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa bersama-sama berkumpul untuk beribadah secara online maupun secara offline. Tetap dimanapun kami berada, hadirat-Mu yang luar biasa tetap dapat menjamah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Dan sebentar kami mau terima firman-Mu, biar firman boleh menjadi rema dalam hidup kami. Nah, tolong mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu, tepat seperti apa yang Engkau mau. Kami serahkan semua bagi kemuliaan Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak dikasih Tuhan. Shalom Bapak dikasih Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Haleluya, luar biasa. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita sekali kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Ya maafkan suara saya agak bindeng sedikit karena baru pemulihan pasca flu ya saudara. Nah hari ini saya mau ajak kita lihat, tolong kipasnya dimatikan, thank you. Satu tema yaitu Kristus pusat iman kita. Nah saudara kasih Tuhan, sebagai orang Kristen, Anda dan saya sebagai orang Kristen, kita ini disebut juga sebagai orang beriman saudara. Jadi sejak kita memutuskan dalam anugerah Tuhan untuk bertobat dan percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita ini punya julukan yaitu sebagai orang yang beriman. Nah karena kita adalah orang beriman, maka kehidupan kita akan mengalami yang namanya perjalanan iman dalam hidup kita sehari-hari. Ya kita setiap hari menjalani perjalanan iman menghadapi berbagai musim kehidupan kita. Artinya kita dengan sebagai orang beriman kita menghadapi keadaan susah, sebagai orang beriman kita menghadapi keadaan senang, kita menghadapi keadaan yang ringan, kita juga menghadapi keadaan yang berat. Dan saya percaya yang Tuhan inginkan adalah agar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, Kristus menjadi pusat iman kita. Kristus menjadi pusat iman kita. Lalu pertanyaannya, apa artinya Kristus menjadi pusat iman kita? Apa artinya Kristus jadi pusat iman kita? Klik satu kali. Nah ini artinya, Kristus menjadi pusat iman kita artinya adalah dalam menjalani kehidupan iman kita sehari-hari, Tuhan Yesus selalu dicari di depan, bukan di belakang, dibutuhkan sejak awal, bukan di akhir, diutamakan, bukan dikesampingkan. Nah ini disebut sebagai definisi dengan Kristus jadi pusat iman kita. Jadi dalam menjalani hidup kita, menjalani kehidupan iman kita, Yesus Kristus selalu dicari di depan, bukan di belakang, dibutuhkan sejak awal, bukan di akhir, diutamakan, bukan dikesampingkan, saudara kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali orang Kristen tanpa sadar bisa keliru dalam meletakkan pusat imannya ketika dia sedang menjalani kehidupannya sehari-hari. Ya tidak selalu sengaja, tapi bisa jadi tanpa sadar keliru meletakkan pusat imannya ketika menjalani hidupnya sehari-hari. Saya mau kasih kita dua contoh, klik saudara. Contoh yang pertama adalah ketika seseorang ada dalam keberhasilan, saudara. Ketika seseorang mendapatkan suatu keberhasilan, ya misalnya prestasi, jabatan, target, saudara. Bisa jadi yang kemudian terjadi adalah perasaan yang muncul di dalam hatinya, yang pertama muncul, itu bukan rasa syukur. Ya rasa syukur karena dia percaya, beriman bahwa keberhasilannya, prestasinya, jabatannya, itu murni adalah anugerah Tuhan dalam hidupnya, saudara. Tapi bisa jadi ketika seorang mendapatkan suatu keberhasilan, maka yang muncul pertama adalah perasaan bangga karena dia percaya, karena dia beriman keberhasilannya itu adalah karena dirinya sendiri. Karena dia sudah bekerja keras, karena dia sudah rajin bekerja, karena dia sudah rajin belajar mungkin bagi yang sekolah, karena dia sudah rajin berusaha, dia sudah bersusah payah, dia sudah tekun, dia sudah buat rencana yang matang. Jadi kalau hidupnya berhasil, ya wajar, ya lumrah, saudara. Nah, orang seperti ini bukannya selalu tidak mengerti bahwa ada yang disebut dengan anugerah Tuhan dalam keberhasilan seseorang. Tetapi dia percaya bahwa keberhasilannya itu ya bisa jadi karena 90% kerja kerasnya dan 10% anugerah Tuhan. Atau keberhasilannya itu dia percaya sistemnya 50-50. Ya ada anugerah Tuhan tapi cuma 50%. 50%-nya adalah kerja keras saya. Ya percaya ada anugerah Tuhan, tapi anugerah Tuhan itu bekerjanya 50%. 50%-nya adalah karena saya berusaha,
karena saya berjuang, karena saya rajin, karena saya buat perencanaan yang matang, saudara. Nah, tahukah saudara bahwa iman seperti ini sebetulnya adalah bukan iman yang berpusat pada Kristus. Karena orang yang pusat imannya adalah Kristus, dia akan percaya, dia beriman, dia yakin bahwa 100% keberhasilannya itu adalah anugerah Tuhan, saudara. Termasuk ketika dia bisa buat perencanaan yang baik, termasuk ketika dia bisa rajin, termasuk ketika dia punya kesehatan dan tenaga untuk berusaha dengan maksimal, kalau dia mampu bekerja dengan sungguh-sungguh, kalau dia punya sifat tekun, sampai akhirnya dia berhasil, 100% itu adalah anugerah Tuhan. Nah, ini adalah orang yang imannya berpusat pada Kristus ketika menghadapi keberhasilan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru, kita akan menemukan kisah dari seorang rasul Tuhan bernama Rasul Paulus. Saya percaya semua kita pernah dengar nama ini, saudara. Dia menulis sepertiga dari kitab Perjanjian Baru. Bernama Rasul Paulus dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia berkorban luar biasa bagi Tuhan. Kalau kita ngomong apakah pelayanannya berhasil, tentu saja saudara, dia berhasil luar biasa dalam pelayanannya. Dia menulis sepertiga kitab Perjanjian Baru yang hasilnya masih memberkati kita sampai hari ini. Bahkan sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati. Dia melakukan banyak mujizat dan kalau kita baca kisahnya, dia adalah orang yang pelayanannya luar biasa. Bahkan dia berkata siap berkorban nyawa bagi Tuhan. Dan memang itulah yang akhirnya dia lakukan. Dia mati dengan dipenggal di Roma. Saudara. Dia berikan semua untuk Tuhan. Hidupnya, pelayanannya berhasil luar biasa. Tapi pertanyaannya, dalam segala keberhasilannya yang dahsyat, apa yang dia katakan tentang segala usaha, kerja kerasnya dan pencapaiannya itu? Dia tulis saudara di satu ayat, di 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Next ya. Dia berkata seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, perhatikan di ayat ini, di dalam segala keberhasilan pelayanan Paulus bagi Tuhan, dia berkata semua itu bukan aku, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai aku, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kembali kepada beberapa hal yang kita bahas di awal tadi. Mungkin ada orang yang berkata, aku berhasil karena diriku, karena aku rajin, karena aku hebat, saudara. Nah, kalau kita baca beberapa versi lain dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 ini, kita akan menemukan fakta bahwa ayat ini menunjukkan sebetulnya apa yang dikatakan Paulus, menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang kalau itu terjadi dalam hidup Anda atau terjadi dalam hidup saya sebagai anak-anak Tuhan, itu memang semata-mata karena anugerah Tuhan dalam hidup orang yang beriman, dalam hidup anak Tuhan. Bukan karena kehebatan manusia. Saya tunjukkan saudara, klik satu kali. Mungkin kalau ada orang yang berhasil berkata, itu kan karena aku berusaha. Nah, ayat ini dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, tetapi itu sebenarnya bukan usaha saya. Paulus bilang gitu, aku berhasil, aku buat mujizat nih, pelayananku sukses. Tapi itu sebetulnya bukan usaha aku. Itu usaha Allah yang mengasihi saya dan yang bekerja bersama-sama dengan saya. Nah, ada orang berkata, loh kalau mau berhasil karena aku rajin, karena aku tekun. Kalau aku nggak rajin, nggak tekun ya aku nggak bisa berhasil. Firman Tuhan dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, tetapi itu bukan karena kekuatan saya atau karena saya yang terlalu rajin. Melainkan karena terdorong oleh kebaikan hati Allah yang ada dalam diri saya. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Kalau hari ini kita jadi orang rajin, itu ada karena dorongan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Jadi kita jadi orang rajin. Bukan kitanya, saudara. Anugerah Allah yang membuat kita tekun. Yang mendorong kita supaya kita rajin, saudara. Mungkin ada juga berkata, aku berhasil karena mentalnya kuat. Tidak mudah kena mental gitu, saudara. Mentalnya kuat.
ayat ini di bagian akhir dalam Alkitab The Message berkata, it was God giving me the work to do. God giving me the energy to do it. Itu adalah Tuhan yang memberikan aku pekerjaan untuk dilakukan. Ya kita berkata aku sukses karena aku mentalnya kuat. Kalau Tuhan gak ngasih pekerjaan, gak bisa sukses, saudara. Dan dikatakan itu Tuhan yang memberi aku energi, memberi kita kekuatan, memberi kita kesehatan, kemampuan untuk melakukan pekerjaan itu, saudara kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, yang lebih menarik lagi, coba klik satu kali lagi. Nah, kalau kita baca kembali 1 Korintus 15 ayat 10, coba perhatikan ayat ini, saudara. Kalau kita lihat di awal ayat ini, Paulus mengawali dengan karena kasih karunia Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, di tengah ada kata dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku. Dan ditutup dengan melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, saudara kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, Paulus di ayat ini sedang berkata, kalau aku dilihat orang hebat, kalau aku melakukan hal yang luar biasa, kalau aku dikenal sebagai rasul yang berprestasi dahsyat, mujizat yang besar terjadi, orang mati bangkit, orang sakit sembuh, berhasil melayani di berbagai negara, kalau aku rajin, kalau aku tekun, kalau aku bisa kuat, yang bisa aku lakukan dari awal sampai akhir, itu 100% adalah kasih karunia Allah. 100% anugerah Tuhan. Bukan 90% aku usaha dan 10% anugerah Tuhan. Bukan 50-50, 50% usaha dan 50% anugerah Tuhan. Bukan. Tapi Paulus mau berkata, dalam segala hidupku, aku berhasil dan sukses. 100%, 100% itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi kenapa Paulus kok bisa punya sikap hati seperti ini? Ya tadi, karena imannya berpusat pada Kristus. Jadi kalau dia berhasil, dia percaya itu karena Kristus. Kalau dia mengalami prestasi, mendapatkan hal yang luar biasa dalam pelayanannya, dia percaya itu semua karena Kristus. Kok bisa gitu? Imannya berpusat pada Kristus. Nah, kasih Tuhan, jadi kita sebagai orang beriman, orang Kristen perlu waspada. Agar jangan sampai tanpa sadar kita mengalihkan pusat iman kita dari Kristus kepada hal-hal yang lain ketika kita mengalami keberhasilan atau kesuksesan atau kebahagiaan dalam hidup kita. Mungkin orang lain gak tahu sih, tapi dalam hati siapa tahu, saudara. Kita mulai berpikir, ya ini kan karena aku punya ide yang hebat, karena aku ngatur keuangannya ciami, karena perencanaanku matang, makanya aku sukses. Nah, hati-hati, saudara. Ya, jagai hati kita supaya pusat iman kita senantiasa tertuju kepada Kristus. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, next. Nah, ketika dalam masalah, ini adalah contoh sebaliknya, yaitu ketika sedang ada dalam kesusahan. Tadi kan sedang dalam keberhasilan. Ketika seorang dalam keadaan susah, karena ada masalah yang berat, bisa jadi saudara, yang pertama dia cari juga bukanlah Tuhan. Tetapi hal-hal lain yang dalam pikirannya dia pikir bisa menolong dia. Ya, cari jalan keluar sendiri atau cari manusia yang dianggap lebih hebat, lebih mampu bisa menolong dia. Nanti jika sudah tidak ada jalan, baru ingat untuk cari Tuhan, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, menjalani kehidupan sebagai orang beriman dengan cara seperti ini juga jenis iman yang tidak Tuhan sukai. Karena jenis iman seperti ini adalah iman yang juga tidak meletakkan Tuhan sebagai pusat atau yang terutama di dalam kehidupan imannya, saudara. Dan saudara kasih Tuhan, kebenarannya adalah jenis iman seperti ini seringkali membuat Tuhan berduka. Kenapa? Karena orang yang punya jenis iman seperti ini seringkali akan menaruh Tuhan bukan di pusat imannya, tetapi nanti dicari di paling belakang, saudara. Jadi mungkin sekali sebagai orang beriman tanpa sadar mengakui Yesus di depan manusia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, mulutnya berkata,
Tuhan yang maha kuasa. Tuhan Yesus adalah Tuhanku yang maha dahsyat. Kalau nyanyi mungkin ya itu ya, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat, luar biasa. Tetapi kenyataan hidupnya ketika dia sedang menghadapi tantangan, Yesus yang di mulutnya dahsyat, itu diletakkan di paling belakang, saudara. Itu diletakkan di paling akhir ketika dia menghadapi tantangan, masalah kehidupannya, saudara kasih Tuhan. Saya mau tunjukkan satu contoh di dalam Alkitab, saudara. Mari kita buka, kita akan baca. Saudara bisa buka kalau nggak kelihatan di sini di Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat, sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu hingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara kasih Tuhan, saya yakin semua saudara mungkin paling tidak sekali pernah dengar cerita ini ya saudara. Tuhan Yesus meneduhkan badai di danau Galilea, saudara kasih Tuhan. Nah, pada waktu itu diceritakan Tuhan dengan murid-muridnya sedang menuju satu tempat yaitu daerah Gerasa, saudara. Nanti di sana dia membebaskan seorang yang dirasuk roh jahat dengan naik satu perahu, ya. Murid-murid bersama dengan Tuhan ada di satu kapal, lalu ada kapal-kapal lain yang menyertai mereka. Lalu tiba-tiba ada badai besar datang, saudara, menerpa perahu mereka dan perahu-perahu yang lain. Nah, pertanyaannya adalah ketika badai besar datang, Alkitab mencatat murid-murid langsung membangunkan Tuhan Yesus atau tidak? Siapa yang setuju langsung membangunkan Tuhan Yesus? Angkat tangan. 1, 2. Siapa yang berkata tidak langsung membangunkan Tuhan Yesus? Oke, jumlahnya kurang lebih banyak yang kedua. Saudara kasih Tuhan. Jawabannya apa? Tidak membangunkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Alkitab tadi mengatakan ketika perahunya sudah mulai penuh dengan air, saudara. Ya, ayat 37. Perahu itu mulai penuh dengan air. Berarti waktu airnya mulai masuk, Tuhan Yesus sudah dibangunin belum? Belum. Saudara. Airnya penuh nih, mulai tenggelam, beresiko tenggelam. Baru muridnya datang, Yesusnya. Kalau Anda baca ini kalau saya nggak salah di kitab Lukas, di sana dikatakan ketika mereka sudah merasa dalam bahaya, baru Yesusnya dibangunkan, saudara. Jadi waktu belum merasa bahaya, waktu mereka airnya masih belum penuh, Yesusnya belum dibangunkan, saudara. Yesusnya dibiarkan tidur. Pertanyaannya, kenapa? Kok nggak langsung bangunin Tuhan Yesus? Kenapa, saudara? Kok Tuhan Yesus nggak langsung dibangunin? Karena di antara murid Tuhan Yesus ada para nelayan yang kerjaannya di danau itu, danau Galilea. Beberapa murid Tuhan, tidak semua, itu nelayan yang profesional. Kalau cuman badai mereka sudah hadapi tidak cuman sekali, saudara. Ngendaliin perahu mereka sudah lakukan tidak lebih dari sekali, tidak cuman sekali, sudah lebih daripada satu kali. Jadi coba bayangkan waktu perahu itu mulai kena badai, saya dramatisir nih. Murid-murid yang bukan nelayan akan berkata, friend,
Kamu kan nelayan, tolong dong diatasi. Ya, yang nelayan berkata, oke, aku kan berpengalaman. Ini memang wilayah kerja saya ini, di Danau Galilea. Tenang, saya tahu caranya. Mereka berusaha, saudara. Dengan kekuatannya, dengan pengalamannya, saudara. Mereka yang ahli ini maju pertama untuk melakukan usaha penyelamatan kapal mereka dari badai. Waktu mereka sudah tidak bisa mengatasi, barulah kemudian dalam ketakutan dikatakan mereka mencari Tuhan, minta pertolongan Tuhan Yesus. Saya mau tanya kepada saudara, saudara kasih Tuhan, selama mereka berusaha dengan kehebatan sendiri, selama mereka di perahu itu bekerja dengan pengalamannya, Tuhan Yesusnya di perahu itu atau pergi? Di perahu itu tidur atau aku tidak diurusi, lalu dia jalan di atas air, meninggalkan mereka. Yang mana, saudara? Tetap di perahu atau enggak? Tetap di perahu ya, berarti ya saudara. Bersama-sama dengan mereka. Tetapi tidur di buritan, Alkitab berkata. Tidur di atas sebuah tilam di buritan. Saudara tahu buritan itu bagian apa? Coba klik sekali. Nah, itu buritan. Itu buritan. Haluan, anjungan, geladak, buritan. Yesus tidur di depan apa di belakang? Tidak cuma belakang. Paling belakang. Oke, kemudian kita lanjut dulu saudara. Ketika Tuhan Yesus kemudian akhirnya bangun, perhatikan apa yang dia katakan di ayat yang ke-40 tadi. Dia berkata, mengapa kamu begitu takut? Ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu apa? Tidak percaya. Mengapa kamu tidak beriman? Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya kepada murid-muridnya? Itu maksudnya tidak percaya kepada siapa, saudara? Kepada siapa? Tuhan Yesus. Jadi waktu dia bangun, dia berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Ya saudara kasih Tuhan, tidak percaya kepadaku. Nah, jadi pertanyaannya, selama mereka di perahu itu bersama dengan Tuhan Yesus beserta mereka, pusat imannya Tuhan Yesus atau bukan? Bukan. Yesus ada bersama mereka, menyertai mereka, tapi pusat imannya bukan Yesus ketika menghadapi masalah. Pusat imannya, keahliannya, pengalamannya, dorongan orang lain, saudara dikasih Tuhan. Karena itulah Yesus tidur di buritan. Dan badai mereka hadapi sendiri karena pusat imannya bukan kepada Yesus. Tetapi kepada apa yang di pikiran mereka bisa menolong mereka, saudara. Saudara kasih Tuhan. Tahukah Anda, kondisi kehidupan iman seperti ini sebetulnya adalah kondisi kehidupan iman yang paling menyedihkan. Yang mungkin tanpa sadar dijalani oleh anak-anak Tuhan selama bertahun-tahun jadi orang Kristen. Ya, karena sebetulnya dalam hidup anak-anak Tuhan sehari-hari selalu ada Tuhan yang menyertai mereka. Berapa banyak saudara di sini percaya setiap saat Tuhan Yesus beserta dengan kita? Semua anak Tuhan percaya. Yesus menyertai aku setiap saat, setiap hari, saudara. Tetapi karena ada anak-anak Tuhan yang fokus imannya bukan ke Kristus, tapi kepada kekuatannya sendiri atau pada hal-hal lain, maka akhirnya Tuhan Yesus dibiarkan tidur di buritan, saudara. Tidur di buritan. Tidur artinya apa? Menurut saya tidur artinya Tuhan tidak perlu berbuat apa-apa untuk menolong saya. Aku bisa atasi sendiri. Ya, engkau di belakang aja, aku yang di depan. Engkau gak perlu tolong aku bisa atasi sendiri. Dan di buritan artinya ada di posisi paling belakang, saudara. Setelah apa? Setelah uang, setelah harta, setelah kepandaian, setelah kekuatan, setelah jabatan, setelah koneksi, setelah dokter hebat, setelah kenalan, setelah semua pengalaman. Dan ketika semua itu gak bisa tolong, baru ingat. Oh iya ya, ada Yesus. Di mana Yesus ya? Oh lagi tidur di buritan.
Saudara kasih Tuhan, tadi diceritakan ada perahu yang isinya Yesus. Dan ada perahu lain yang gak ada Yesus. Mereka ngalami badai yang sama. Yang ada Tuhan Yesus itu anak Tuhan, saudara. Ngalami badai, dan yang perahu yang gak ada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan. Ketika hadapi badai, gak ada Yesus dalam hidup mereka. Tapi yang menyedihkan, tadi saya bilang, karena hidup anak Tuhan seringkali ngalaminya juga sama dengan perahu lain yang gak ada Yesusnya. Karena waktu mereka jadi anak Tuhan, Yesus beserta mereka. Yesusnya tidur di buritan, saudara. Mereka hidupnya sama kayak orang dunia, saudara. Nggak mengandalkan Yesus sama sekali. Jadi saudara kasih Tuhan, orang Kristen sekalipun bisa jadi belum tentu menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat imannya. Yesus bisa jadi hanya dijadikan ban serep atau cadangan seandainya dirinya gagal menghadapi masalahnya. Misalnya dia ke dokter, dan dokter berkata, Pak atau Bu, sudah ya 1 bulan ini makan apa saja yang kamu suka. Sepuasnya, jalan-jalan, senang-senangkan dirimu. Lah kenapa Pak Dokter? Ya paling waktunya tinggal 1 bulan. Nah baru, oh ya datang pada Tuhan. Oh Tuhan Yesus tolong saya. Baru seperti itu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi waktu dokter bilang tidak ada harapan, baru imannya itu kayak stop kontak, kayak switch, diceklek gitu. Baru pindah kepada Tuhan. Ya pusat imannya yang sebelumnya dirinya sendiri baru dipindah kepada Tuhan. Nah sekali lagi kondisi seperti ini sebetulnya menyedihkan. Tapi bisa jadi tanpa sadar banyak anak Tuhan menjalani hidup iman yang seperti ini. Saudara kasih Tuhan. Tahu selalu disertai Tuhan Yesus. Bahkan setiap pagi minta disertai plus minta diberkati. Tapi setelah amin Yesus dipersilahkan tidur di buritan. Nggak usah buat apa-apa Tuhan. Aku hadapi hari ini sendirian saja. Nah sebetulnya jika anak-anak Tuhan pusat imannya Kristus. Hidup mereka betul-betul sadar akan kehadiran Tuhan setiap waktu dalam hidupnya. Mereka dapat hidup tidak hanya disertai. Tetapi juga mengalami Tuhan Yesus yang meredakan badai dalam hidup mereka. Sejak awal saudara. Sudah ada penyertaan Tuhan. Sudah ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tidak usah nunggu di akhir saudara. Ya ini contoh kedua bagaimana seorang yang beriman sebetulnya tapi bisa tanpa sadar menjalani kehidupan iman yang tidak menjadikan Kristus sebagai pusat imannya. Saya beberapa hari lalu dengar satu cerita saudara. Ada seorang dokter, dia anak Tuhan. Dia punya pemimpin seorang pendeta. Nah pendeta ini punya kebiasaan kalau dia mau mendoakan orang itu selalu nyanyi dulu. Misal ada orang mau didoakan, kita nyanyi dulu ya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Nah, selesai nyanyi baru mari kita berdoa. Ya. Atau mau doain lagi berkata, Allah mengerti, Allah peduli. Nah si dokter ini lihat kebiasaan pendetanya rupanya dia terinspirasi. Saudara. Suatu hari dokter ini ketemu dengan teman-temannya. Teman-temannya ini bukan orang percaya saudara. Mereka ngobrol-ngobrol dan dokter ini berkata kepada teman-temannya, friend, aku orang Kristen, boleh enggak aku doain kalian? Teman-temannya oke. Oh ya boleh, enggak apa-apa, ayo. Memang kita mungkin enggak seagama tapi enggak apa-apa, doain saya. Nah dia ingat saudara, pendetanya kalau mau doa, nyanyi. Dia pikir nyanyi apa? Dia ingat satu lagu saudara. Dia lagu lama. Lagunya seperti ini. Katakan Yesus terbesar. Katakan dia cintaku. Ada yang tahu lagu ini? Dia sembuhkan. Kalau tahu lagu ini mungkin sudah tidak berumur saudara. Lagu ini sudah kuno saudara. Katakan Yesus terbesar. Jadi dia berkata pada teman-temannya, yuk kita akan berdoa. Dianya. Katakan Yesus terbesar. Saya tahu teman-temannya nyanyi saudara. Katakan salahku padamu. Hingga di kau pergi. Loh, saudara, yang satu katakan Yesus terbesar, teman-temannya Yunisara saudara nyanyinya saudara. Ya saudara kasih Tuhan. Nah ini contoh saudara, ya ini gambaran saudara kasih Tuhan. Perbedaan iman yang tertuju pada Tuhan atau ya enggak tertuju pada Tuhan saudara kasih Tuhan. Jadi itu dua contoh saudara. Bagaimana orang beriman sebetulnya tapi enggak sadar bahwa imannya kok enggak terpusat pada Tuhan. Nah kemudian next saudara, klik
Klik lagi. Nah, pertanyaan ini, kenapa ya pusat iman seseorang bisa tidak tertuju pada Tuhan Yesus? Padahal orang itu kita bilang orang beriman, orang Kristen. Tapi kok pusat imannya, kenyataannya tidak tertuju pada Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Jadi gini saudara kasih Tuhan. Kenapa, hal apa sebetulnya yang bisa membuat seorang meskipun mengaku dirinya anak Tuhan, mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di mulutnya, mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku Yesus Juru Selamat, tapi kok imannya tanpa sadar tidak terpusat pada Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, 1 Tesalonika 5 ayat 23, nggak ada di sini. Di sana dikatakan bahwa dalam hidup Anda dan saya, hidup kita terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Nah, jiwa kita itu berisi pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan roh itu adalah manusia rohani kita di dalam Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, hidup seseorang itu bisa dipimpin oleh 2 hal. Yang pertama, dipimpin oleh jiwanya atau dipimpin oleh rohnya. Jika seseorang dipimpin oleh jiwanya, maka sulit bagi dia untuk meletakkan Kristus sebagai pusat imannya. Kenapa? Karena jiwa itu berisi pikiran, perasaan, dan kehendak manusia, saudara. Jadi otomatis ketika seseorang yang mimpin jiwanya, hidupnya akan dipimpin oleh pikirannya sendiri, perasaan sendiri, dan kehendak manusianya sendiri, saudara. Jadi tidak heran ketika seseorang jadi anak Tuhan, senang maupun sedih, pikiran, perasaan, dan kehendak manusia yang memimpin. Maka itu tidak cari Tuhan lebih dulu. Ya karena yang mimpin pikiran manusia, kehendak manusia, perasaan manusia, saudara. Jika seorang yang memimpin hidup seseorang adalah jiwanya, maka juga akan sulit imannya berpusat pada Kristus. Karena manusia rohnya ditundukkan oleh jiwanya. Jiwanya lebih kuat dari manusia rohnya, saudara. Sebaliknya, jika manusia rohaninya yang lebih kuat dan kemudian memimpin dalam hidup seseorang, maka jiwanya dan tubuhnya itu akan tunduk sama rohnya, saudara. Pikiran, perasaan, kehendak, dan juga tubuhnya akan tunduk kepada rohnya. Akibatnya iman orang tersebut akan bisa berpusat pada Kristus. Karena dia dimampukan oleh kekuatan dari Roh Kudus di dalam kehidupannya, saudara. Ketika dia menghadapi masa senang, dia akan ingat untuk mengawali dengan syukur, tertuju pada Tuhan. Ketika dia menghadapi masa sulit, dia juga ingat untuk mengawali dengan cari Kristus dulu, saudara. Bahkan itu mewarnai seluruh hidupnya. Karena apa? Karena manusia rohaninya ini yang memimpin hidupnya, saudara. Jadi imannya bisa selalu fokus kepada, berpusat kepada Kristus. Saya kasih gambaran gini. Misalnya hari ini nih, tadi pagi kan hujan ya, saudara kasih Tuhan. Udaranya dingin kan? Nah, weker saudara bunyi, nit jam 4 pagi. Saudara buka mata, pencet wekernya, lalu lihat jam 4, udara dingin, tidur lagi enggak ya? Nah, saudara. Lalu saudara lihat selimut saudara yang masih hangat itu, saudara. Nah, ini di sini menentukan. Kalau yang memimpin jiwanya, pengen apa lagi? Tidur lagi, saudara. Sudah minggu depan kan masih buka atau gereja nih? Apa nanti sore lah ibadah online ya. Tarik lagi selimutnya, keinginannya untuk tidur, saudara. Tarik dan lanjutkan, saudara. Nah, itu nuruti jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak. Tarik, tidur lagi. Tapi waktu kita mikir mau tidur, manusia roh nih bakal bilang, hari ini minggu loh nak, yuk bangun ibadah. Kalau manusia rohnya lemah, ya tidur, saudara. Tapi kalau manusia rohnya cukup kuat, dia akan, ya sudahlah bangun sambil matanya limangwat gitu ya saudara. Oh gitu, ke kamar mandi, saudara. Gosok gigi, sarapan, yuk berangkat ke gereja. Ya, nah itu menentukan. Nah, itu salah satu contoh, menentukan di situ. Manusia rohnya yang mimpin atau jiwanya yang mimpin, saudara kasih Tuhan. Nah oke, klik satu slide lagi. Lalu bagaimana caranya supaya pusat iman seseorang, pusat iman kita bisa tertuju kepada Tuhan. Ya bagaimana kita bisa memiliki iman yang berpusat pada Kristus? Ya caranya tadi dengan menguatkan manusia rohani kita.
agar manusia rohani kita bertumbuh dan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memimpin kehidupan kita berjalan dalam kehendak Tuhan bagi kita. Saudara kasih. Saya tiba-tiba ingat satu cerita yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus. Waktu dia mau disalib, di Taman Getsemani itu bergumul dua hal ini, jiwa dan rohnya. Jiwanya berkata, ya Bapa, kalau sekiranya mungkin lalu. Ini terlalu mengerikan. Tapi rohnya berkata, bukan kehendakku, kehendakmu yang menang dia saudara. Sampai kayu salib, hari ini kita selamat saudara, puji Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, jadi sebetulnya saat ini kita sudah bisa menyelidiki hidup kita. Apakah kita jadi orang Kristen ini hidupnya lebih banyak dipimpin oleh manusia roh kita atau jiwa kita? Caranya sebetulnya dengan menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah dalam hidup kerohanian kita sebagai anak Tuhan setiap hari, hal rohani itu masuk dalam prioritas utama atau tidak dalam hidup kita, saudara. Sehari-hari, saya nggak tahu, Bapak Gembala nggak tahu, orang di sebelah kanan kiri saudara juga mungkin nggak tahu, yang tahu kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Setiap hari apakah hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan rohani itu jadi prioritas utama kita, masuk di sana atau tidak, saudara. Dari jawaban itu kita akan tahu siapa yang sedang pimpin hidup kita. Jiwa atau roh, saudara. Nah karena itu saya mau ajak kita bersama minta Tuhan membuka mata rohani kita agar kita bisa menyadari apakah pusat iman kita selama ini tertuju kepada Tuhan Yesus ataukah kepada hal-hal yang lain. Dan doa saya adalah biarlah ketika nanti Tuhan datang, Dia melihat semua kita yang punya iman yang di bumi yang ditunjukkan kepadanya dalam hidup kita, saudara. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu dan kami berdoa agar Engkau senantiasa menjadi pusat dalam kehidupan iman kami hari demi hari. Biar iman kami terus bertumbuh, terus berkembang, terus berbuah hingga ketika kami nanti berjumpa dengan Engkau ataupun kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua Engkau dapati, kami memiliki iman yang kuat dan teguh yang terpusat dan tertuju kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biar firman boleh jadi rema buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi ibadah GBI Semarang Indah sepekan ke depan, saya mengajak untuk Bapak Ibu bangkit berdiri bersama. Dan mari kita memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat,
waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa aku bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk informasi yang pertama, ibadah raya onsite minggu depan, tanggal 17 Maret 2024 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayatno. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Selanjutnya, hari ini pendaftaran untuk acara seminar dan KKR bersama Pendeta Jusak Kosasih masih dibuka. Dan bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk mengikuti acara tersebut, dapat segera mendaftarkan diri pada counter pendaftaran di pintu keluar gereja karena tempat terbatas. Biaya pendaftaran minimal 10.000, namun apabila Bapak Ibu yang rindu mengikuti acara tersebut, namun terkendala dalam masalah finansial, dapat menghubungi Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayatno. Mari alami dan rasakan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri kembali. Dan nanti Pendeta Pratama Yohan Emmanuel akan memberikan doa bagi kita semua. Cek. Mari sekali kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Sudah memberkati kami dengan hadirat-Mu dan memberkati kami dengan benih firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan akhiri ibadah kami dan melanjutkan kegiatan kami dan kembali juga ke tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya Tuhan curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan berlimpah atas hidup saudara. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mengasihi kita itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, Amin.